Inilah detik-detik penangkapan terduga pengedar narkoba jaringan internasional oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten. Lihat apa itu? Apa ini? Petugas langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti di lokasi. Dalam pengungkapan ini, petugas menyita sabu seberat 4,7 kg dan ganja seberat 7,5 kg. Selain itu, diamankan pula 30 cartridge rokok elektrik mengandung etomidet dengan berat total 39,2 gram. Petugas juga menyita obat-obatan daftar G tanpa izin edar sebanyak 5.015 butir, terdiri dari 2.643 butir tramadol dan 2.372 butir heximer. Dari hasil pengembangan, sebanyak 4,7 kg sabu diketahui berasal dari jaringan internasional Malaysia dengan 3 tersangka, 2 diantaranya berperan sebagai kurir. Dan kami berharap juga ke depan akan lebih maksimal, mohon doanya. Kita masih dalam pengembangan dan kita juga terapkan kerjasama kolaborasi dengan instansi-instansi terkait yang bisa membantu memberikan informasi dan lain sebagainya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Hendak kabur ke Malaysia, bandar narkoba penyetor uang ke mantan Kapolres Bima ditangkap. Pelaku ditangkap di sebuah kapal kayu di perairan perbatasan Malaysia-Indonesia di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas kepolisian dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba yang menggunakan kapal di perairan Pematang Silo, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi harus bertindak cepat lantaran Ko Erwin hendak memasuki perairan Malaysia melalui jalur laut. Welcome to jungle. Tepat sebelum memasuki teritori perairan Malaysia, Bareskrim Polri berhasil menghentikan laju kapal kayu yang digunakan Ko Erwin untuk melarikan diri. Ko Erwin merupakan DPO sejumlah kasus narkoba. Pelaku juga bandar narkotika penyetor uang senilai 2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro. Dari hasil pemeriksaan, pelarian Ko Erwin ke negeri jiran telah direncanakan dengan dibantu oleh beberapa rekannya yang juga telah ditangkap lebih awal. Yang diamanin ini DPO narkoba atas nama Erwin Iskandar. Kepulangan sendiri dilakukan dari mana? Kapan dilakukan di mana? Penangkapan dilakukan di Daerah provinsi mana? Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Balai. Saat Depo sendiri lagi apa? Aktivitasnya saat Sedang melakukan penyeberangan menggunakan kapal. Kita melakukan penangkapan yang diduga akan menuju ke Malaysia. Usai ditangkap, pelaku langsung diterbangkan menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Setelah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat. Sementara itu, Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kuncoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik. Dari nyanyian Didik, ia menyebut menyimpan narkoba di rumah polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper, koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba, termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama, polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKBP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba.
Setelah menjadi tersangka, AKBP Didik Putra Kuncoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kuncoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup. Kasus rupanya belum usai setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat. Aibda Denita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik Miranti Afruana juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan Ainus melaporkan. Anak Rizal Khalid, Muhammad Keri Adrianto divonis 15 tahun penjara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Ini satu. Kaca truk sampah ini retak setelah dilempar batu karena sopir tidak memberikan uang pada ibu rumah tangga yang meminta di Jalan Gang Lurah, Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di jalan ini, sopir selalu dimintai uang oleh ibu rumah tangga dan bapak-bapak dengan dalih untuk lingkungan yang dilewati sampah. Padahal, supir truk selalu membuang sampah menuju TPA Sumur Batu, Bantar Gebang. Awalnya pelaku meminta Rp30 hingga Rp50.000 per truk, namun kini berubah Rp5.000 setiap kali melintas. Ikhlas mobil yang punya kendaraan, punya mampu Pak, ngasihnya. Ya kalau dia masih ada duit, iya, itu rasanya. Iya. Nggak matok lah ya. Iya, kasihan dong dipaksain. Pak, Para sopir berharap Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Bekasi Kota dan pihak pemerintah setempat segera menindak para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi gara-gara mengantuk saat mengemudi, sebuah truk troton bermuatan pasir menabrak kendaraan mengangkut puluhan emak petugas kebersihan. Para korban terpental dari truk, 1 orang tewas sementara 7 lainnya mengalami luka berat. Inilah detik-detik saat sebuah truk antar jemput emak-emak pekerja kebersihan ditabrak truk tronton bermuatan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Belasan emak-emak yang berada di bak truk bagian belakang terpental ke jalan. 1 orang tewas dengan luka parah di kepala, sementara 7 orang luka-luka lainnya langsung dilarikan ke klinik dan rumah sakit. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Legok menuju Pagedangan berhenti untuk menaikkan 1 penumpang. Naas, dari belakang muncul truk tronton. banyak banget pungli yang ngambilin duit giliran. Aksi pungutan liar dilakukan Pak Oga kepada pengemudi truk yang melintas di ruas jalan raya Latu Menten Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku meminta uang secara paksa kepada pengemudi truk yang tengah terjebak kemacetan. Petugas Satpol PP melakukan penangkapan meski pelaku berkelit namun tetap ditangkap. Para pelaku dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Norman Tarigan, terduga pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya, kini masuk daftar pencarian orang. Kasus yang menyeret Norman Tarigan terjadi di Bandung dan memicu kemarahan publik.